Terus bagaimana gitu kan untuk menyelamatkan diri dari modus-modus penjualan tanah? Membeli properti itu fisik harus kita kuasai, legalitas harus kita kuasai. Kalau hanya fisiknya kita kuasai tapi legalitas nggak dikuasai, itu masalah, atau sebaliknya ya. Nah, yang ketujuh ini, lokasi tanah itu tidak sesuai dengan sertifikat. Lokasi tanah tidak sesuai dengan sertifikat. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa. Sebenarnya lokasi tanahnya itu sesuai sertifikat, tetapi oleh pemiliknya atau penjualnya itu sengaja dikaburkan. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya mendapatkan harga properti yang terbaik. Jadi kalau dulu saya di bank itu ada beberapa debitur yang nakal atau calon debitur yang nakal, itu dia misalkan mengagunkan tanah kosong di lokasi yang agak jauh, di perkampungan atau daerah yang sepi penduduk gitu ya. Biasanya dia main tunjuk saja itu. Misalkan ada tanah 2 hektar, nah kan luas itu ya. Dia tanya, Pak, lokasi tanahnya di mana? Oh, itu tanahnya, gitu kan. Nah, itu ditunjuk, itu yang ada jalannya, tanah di pinggir jalan misalkan. Dengan tanah di pinggir jalan, misalkan kalau pasaran di situnya 500.000 per meter, nah itu kan kalau kali 2 hektar udah berapa M itu kan. Beda kalau dia tunjukin aslinya di yang jalannya kecil, nah itu beda harga. Jadi tujuannya itu, kalau orang menunjukkan tanah yang berbeda itu juga tujuannya seperti itu. Kalau dia ke bank, berarti dia tujuannya untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar dari nilai yang diagunkan. Tujuan akhirnya apa? Ya nipu. Nipu apa? Kalau dia dapat uang bank banyak, nanti kalau kreditnya macet, ya udah lelang saja, selesai. Atau sengaja memang dapat uang bank banyak, habis itu nggak bayar, memang dimacetkan dan dia kabur. Itu kalau urusan dengan bank. Kalau urusan dengan penjual, ya dia dapat untung yang lebih besar. Itu ya. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Gitu ya. Karena di bank juga waktu itu bisa terjadi, karena apa? Karena memang ketidaktelitian petugas bank untuk melakukan pemeriksaan lokasi tanah itu. Nah, lokasi tanah tidak sesuai itu bisa juga terjadi karena peta di lokasi itu salah ya. Jadi harus, misalkan ini contohnya, harusnya tanah itu di posisi sebelah sini, terus di gambar itu di sini posisinya di belakangnya. Ini pernah terjadi, dan saya pernah mau beli tanah dengan harga yang relatif murah waktu ya baru 6 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Seperti itu posisinya. Jadi harusnya tanah itu di depan, memang lokasinya tanah di depan, tetapi gambar yang disertifikat itu menunjukkan bahwa tanah itu lokasi di belakang. Nah, kalau menurut pemilik, tanah itu di depan bukan di belakang. Berarti ini terjadi selisih atau pergeseran, salah gambarnya, di plotting sertifikat itu salah. Itu juga harus hati-hati, harus detail. Makanya kalau survei lokasi tanah itu harus lihat dengan mencocokkan situasi. Kalau di sertifikat ada tulisannya GS, itu gambar situasi. Nah, itu tolong diperhatikan nanti, benar nggak lokasi itu kanan kirinya. Itu biasanya ada, kalau sebagian sertifikat memang datanya relatif lengkap itu ada. Tapi ada beberapa sertifikat yang lokasi di tengah itu cuma menunjukkan sebelah kanan itu M sekian, kiri M sekian, belakang sekian. Nah, itu memang agak ribet. Yang ke-8 terakhir. Nah, yang ke-8 itu modus yang sering terjadi adalah ada sebuah komplotan mafia tanah yang berbagi peran. Nah, di awal tadi saya sudah singgung tuh, ada yang berperan sebagai marketing, ada yang berperan sebagai tukang kebun, jugain kebun tanahnya itu, ada yang berperan sebagai Pak RT, RW, ada bahkan sampai berperan sebagai notaris atau PPAT. Nah, ini yang kompleks ini, biasanya kompleks ini harus hati-hati betul ya. Beberapa waktu lalu saya juga baca itu terjadi seperti itu. Jadi terjadi penjualan rumah atau transaksi palsu dengan orang mafia tanah rumah ini di daerah Jakarta, perumahan mewah sana, Kebayoran Lama ya, Kebayoran Baru sana. Mereka berbagi peran. Nah,
Terus bagaimana gitu kan untuk menyelamatkan diri dari modus-modus penjualan tanah? Di antaranya adalah yang terpenting itu melakukan verifikasi, ya, verifikasi. Jadi baik verifikasi di lapangan maupun verifikasi sertifikatnya. Nah, kalau verifikasi lapangan itu tugas kita sebagai pembeli, ya. Verifikasi bisa kita lakukan ke kelurahan, minimal itu ke tangga kanan kiri. Tangga kanan kiri kita tanya, kita cari informasi, bener nggak tanah itu punya si A atau si B gitu kan, kita tanya. Kemudian kalau mencurigakan kita tanya lagi ke RT-nya atau ke RW-nya. Ini terutama kalau tanah-tanah yang masih berupa girik atau letter C, itu memang harus detail lagi, ya. Nah, setelah kita memastikan bahwa tanah itu punya si A, ya, baru nanti verifikasi secara legalitas itu notaris yang akan cek ke BPN, bener nggak surat ini atas nama si A dan memang tidak bermasalah. Untuk memastikan lagi, yang perlu dilakukan adalah kalau khususnya letter C atau surat girik, itu kita minta semacam surat bebas sengketa, ya, surat bebas sengketa. Nah, bulan lalu saya juga melakukan saya mau membeli sebuah tanah di daerah Jakarta Selatan. Saya juga melakukan itu, saya cek karena kebetulan masih pandemi, kantor pada tutup, instansi pemerintah BPN tutup, makanya cek online. Nah, cek online itu saya mendapatkan informasi dari notaris ada akte jual beli 2012. Nah, seperti itu. Padahal pemiliknya ini sudah almarhum di 2011. Ini kan aneh. Makanya hari yang ditentukan, yang saya harusnya sudah akad, saya tunda dulu, saya teliti lagi, dan ternyata saya dapat informasi banyak bla 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 tentang tanah itu. Makanya karena saya masih yakin tanah itu bagus dan harganya relatif murah, makanya saya teruskan dan saya rapiin berkasnya sampai betul-betul saya yakinin itu memang layak untuk kita transaksikan. Nah, selain verifikasi, kemudian perlu juga kita verifikasi ke ini RT, maksud saya gini, verifikasi kepada notaris itu benar apa enggak, kepala desa itu benar apa enggak, ahli waris itu benar apa enggak, itu ya. Itu saya kadang-kadang kalau notaris yang enggak kenal dengan mereka, saya pertama saya cek di daftar nama-nama notaris PPAT yang terdaftar di BPN, misalkan, oh notaris Andi Galung misalkan. Nah, itu ternyata ada. Nah, baru saya pakai, karena memang tidak semua penjual itu rela atau mau memakai notaris pembeli. Misalkan saya mau beli, kemudian saya bilang, oke Pak, saya mau pakai notaris saya. Nah, itu mereka juga belum tentu yakin, nggak percaya. Itulah, mereka juga takut juga karena baru kenal, khawatir notarisnya juga nanti berpihak kepada pembeli, kan begitu. Ya. Kemudian yang lain, mengecek riwayat kepemilikan properti. Nah, itu tadi salah satunya surat bebas sengketa, itu bisa keluarin dari kelurahan, kemudian seterusnya ya, divalidasinya sampai ke atas. Nah, yang keempat itu kalau kita yakin dengan properti, ya kita kasih DP yang kecil dulu. Sebisa mungkin membeli tanah, properti, wabil khusus ini yang tanah-tanah yang di lokasinya yang jauh, yang sepi, itu DP-nya sekecil mungkin, ya. Tujuannya apa? Ya sambil ngulur waktu lah ya. Ngulur waktu dalam arti nanti minta izin juga kita sama pemilik tanah, misalkan kita mau mager dulu atau mau bangun sebagian, gitu kan. Supaya apa? Biasanya kalau tanah itu sudah dibangun, itu para pemilik lain, misalkan
orang lain kalau ada yang merasa memiliki tanah itu akan bermunculan gitu loh ya. Oh ini tanah saya ini ahli waris saya. Nah, hal-hal seperti itu juga salah satu strategi kita supaya aman dari penipuan. Jadi DP kecil dulu kalau bisa ya. Tapi kalau kita sudah yakin ya DP besar nggak masalah. Nah, kemudian yang terakhir adalah bila kita membeli properti atau tanah yang lahannya luas, itu tadi selain DP kecil maka bayarnya bertahap. Misalkan kita bayar dulu DP 10%, nanti kalau sudah akad 50, kalau PPJB 50%. Nah, meskipun Anda punya duit gitu loh, kalau memang belinya nggak buru-buru, pemakaiannya nggak buru-buru, bertahap saja. Semaksimal mungkin kita nego sama penjual untuk bisa bertahap gitu ya, sambil minta izin pula untuk membangun atau memagarin kalau itu berupa tanah, sehingga kita ketahuan nih bahwa tanah itu benar-benar clear and clean gitu ya. Nah, itu Sobat Jamu Time yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya saya akan bahas bagaimana memverifikasi atau memastikan bahwa pembelian tanah yang milik ahli waris itu aman. Karena seringkali kalau kita beli tanah atau properti atau rumah milik ahli waris itu seringkali bermasalah, seringkali ya. Tapi tidak semuanya. Kalau kita tidak tahu riwayatnya, kalau kita tidak tahu detail orangnya siapa, itu seringkali bermasalah. Makanya nanti insya Allah saya akan berbagai tips ya. Karena itu jika sharing saya ini dianggap bermanfaat, maka silakan like and subscribe. Dan jangan lupa ya, disebar, dibagikan ke teman, saudara, dan handai tolan yang lain. Semoga mereka juga selamat dari modus-modus pembelian properti. Assalamualaikum.